Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi reformasi hukum Islam, kodifikasi dan kompilasi hukum. Disusun oleh saya Kiki Andriani, Muhammad Saiful Hadi, Muhammad Nizamuddin Aulia, dan Rahmi Alfi Syahrini. Yang pertama ada konsep pembaharuan Islam. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata tajdid yang diartikan sebagai pembaharuan lebih tepat dipergunakan karena lebih sepadan dan komprehensif. Menurut Masyuk Sudi, kata tajdid lebih komprehensif pengertiannya karena kata tajdid terdapat 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu yang pertama al-sadah, artinya mengembalikan masalah agama, terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua, al-ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat, serta pembebasan berfikir, disebut juga dengan liberalisasi ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan yang terakhir, al-ihya, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Selanjutnya ada masalah-masalah hukum yang perlu diperbarui, yaitu yang pertama manhaj ilaih, baik tentang akidah, syariah atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, disebut juga dengan hablum minallah, dan hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minan nas. Dan yang kedua ada fikroh atau pemikiran dan siasah yang terus maju. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan. Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Dan yang kedua, pengaruh globalisasi, ekonomi, dan iptek, sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Dan yang ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Dan yang keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nizamuddin Aulia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan yang sudah disampaikan oleh saudari Kiki. Peranan ijtihad dalam pembaruan hukum Islam. Secara etimologi, ijtihad berarti al-tokoh, yaitu tenaga, kuasa, dan daya. Menurut arti harfiah, ijtihad berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Menurut pengertian secara sempit, yaitu ijtihad adalah membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain. Sedangkan secara luas, yaitu mempergunakan segala kesanggupan untuk
mengeluarkan hukum syarat dari kitabullah dan hadis melalui pemikiran-pemikiran dan penelitian yang serius. Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaruan hukum Islam, yaitu yang pertama, pelaku pembaruan hukum Islam adalah orang yang melebihi kualitas sebagai mujtahid. Yang kedua, pembaruan itu dilakukan di tempat-tempat ijtihad yang dibenarkan oleh syara. Metode ijtihad dalam pembaruan hukum Islam. Imam Malik melahirkan metode baru dalam kemajuan hukum Islam yang dipergunakan dalam berijtihad. Metode ijtihad yang dikembangkan adalah metode istislah, yaitu menyelesaikan segala persoalan-persoalan hukum yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas dengan mengacu pada kemaslahatan umum manusia yang bertumpu pada maqasidus syariah. Selain metode ijtihad yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut, ada juga metode yang dikembangkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid Imam Malik yang berbeda dengan gurunya dalam melakukan kajian-kajian Islam. Dalam melaksanakan ijtihad, beliau menggunakan hadis-hadis sejauh kriteria sebagai hadis yang tidak ditentukan oleh sejumlah perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis-hadis tersebut. Konsep pembaruan hukum Islam dalam periwayatan hadis-hadis tersebut. Menurut Hasbi As-Siddiqi, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan adanya metode tafik dan secara selektif memilih pendapat mana yang cocok dengan kondisi di Indonesia ini. Di samping itu perlu digalakan metode komprehensif, yaitu metode memperbandingkan satu madhab dengan memperbandingkan satu pendapat dengan pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang ada atau yang berada di Indonesia ini, dan memilih yang lebih dekat kepada kebenaran serta didukung oleh dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran maupun hadis. Jika para hakim tidak menemukan dalil-dalil dalam kitab-kitab fikih terhadap suatu kasus yang sedang diperiksanya, biasanya para hakim mengambil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan, barulah para hakim ini melaksanakan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rahmi Alfisarini. Terima kasih. Kodifikasi hukum Islam sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam. Pada prinsipnya, hukum Islam bersumber dari dua sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari ijtihad, hukum Islam dikembangkan oleh para ulama sehingga hukum Islam membawa ajaran yang memiliki dinamika yang sangat tinggi dan sifat yang luas dan menjamin kemampuannya untuk menampung segala macam persoalan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, di samping sebagai konsep ilahi yang mengajarkan kebenaran, hukum Islam juga pedoman hidup dan penuntun manusia dalam segala aspek kehidupan. Latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam. Hasan Basri menyebutkan bahwa kompilasi hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam untuk Indonesia pada pemerintahan Orde Baru, sebab
umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpang siuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama, sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri. Penegasan ini menunjukkan bahwa latar belakang pertama diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpang siuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam. Isi kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terdiri atas 3 buku, masing-masing buku 1 yaitu tentang perkawinan, buku 2 tentang pewarisan, dan ketiga tentang perwakafan. Pembagian dalam 3 buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas, yaitu hukum perkawinan atau munakahat, bidang hukum kewarisan atau faraid, dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku ini terbagi dalam beberapa bab, dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian, selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rahmi Alfi-Syahrini. Pembaruan hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam. Pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam atau disebut dengan mujtahid. Dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat, hukum yang dibenarkan sehingga menjadi hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah dalam usul fikih dikenal dengan ijtihad. Secara Islam mencatat usaha-usaha pembaruan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum perkawinan, mulai merebak sejak awal abad ke-20 dimulai dari Turki. Hukum keluarga Turki itu mulai diperkenalkan di Lebanon pada tahun 1919 dan selanjutnya dipakai di Yordania sebelum tahun 1951 dan di Syria sebelum tahun 1953 setelah Turki. Mesir juga melakukan pembaruan hukum keluarga tahun 1920 dan tahun 1929. Berikutnya, sejumlah negara Islam lain seperti Tunisia, Syria, Yordania, dan Irak juga tidak ketinggalan melakukan pembaruan dalam hukum keluarga mereka. Menariknya, dicatat bahwa sampai tahun 1956 hanya ada 5 negara Islam Timur Tengah yang belum memperbarui hukum keluarganya, yakni Emirat Arab, Saudi, Qatar, Bahrain, dan Oman. Baik, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.